Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan untuk di topik di pengantar akuntansi jasa, yaitu pada topik yang pertemuan yang kali ini, yaitu di pemanfaatan neraca lajur. Nah, jadi dalam pemanfaatan neraca lajur itu perlu kita ketahui bersama bahwa siklus akuntansi akhir periode itu membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan kecepatan dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi untuk membantu penyelesaian siklus akuntansi akhir periode ini, maka biasanya lazim digunakan kertas kerja yang biasa disebut dengan di neraca lajur. Jadi kertas kerja ini terdiri dari banyak kolom yang dikenal dengan neraca lajur atau worksheet. Jadi pemanfaatan neraca lajur itu bersifat opsional atau pilihan. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Jadi dalam menggunakan neraca lajur. Jadi di sistem akuntansi yang pada era saat ini, jadi berbasis teknologi informasi yang baik, maka biasanya penyusunan laporan keuangan itu dapat dihasilkan secara otomatis. Jadi otomatis langsung jadi tanpa harus ada kita koreksi dari neraca lajur. Jadi secara otomatis berdasarkan akun-akun yang ada di buku besar utama, biasanya kan seperti itu. Maka dari itu, learning objektif pada pertemuan kali ini yaitu di memahami konsep neraca lajur. Apa sih sebenarnya neraca lajur itu? Dari di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa gambaran umum neraca lajur itu jadi digunakan kertas kerja yang banyak, terdiri dari banyak kolom. Kemudian yang kedua yaitu kita akan menyusun neraca lajur, dan yang ketiga adalah menyusun laporan keuangan. Karena ada beberapa metode dalam menyusun neraca lajur itu, bisa sebelum menyusun laporan keuangan, bisa setelah menyusun laporan keuangan. Jadi perlu kita ingat bersama bahwa siklus penyusunan laporan keuangan itu kan dimulai dari kita menetapkan untuk daftar saldo sebelum penyesuaian, sampai dengan di pencatatan pembalik. Itu di siklus gambaran umum di siklus penyusunan laporan keuangan. Jadi untuk itu dalam pengerjaan neraca lajur, kalau kita misalnya di bagian akuntansi, kalau mau menyusun neraca lajur itu, pengerjaan neraca lajur bisa dilakukan dengan 3 metode ini. Tinggal tergantung Anda mau pakai yang mana, kan itu. Jadi yang pertama itu dikerjakan bersamaan dengan aktivitas siklus akuntansi akhir periode. Jadi waktu kita menyusun, menyiapkan laporan atau melaksanakan siklus akuntansi akhir periode, kita juga bisa sekaligus menyusun neraca lajurnya, kan itu. Yang kedua bisa dikerjakan setelah aktivitas pencatatan. Jadi setelah meliputi penyesuaian, pencatatan penutup, dan pencatatan pembalik, tetapi sebelum penyusunan laporan keuangan. Jadi bisa dilakukan sebelum penyusunan laporan keuangan, tapi bersamaan dengan aktivitas penyesuaian, pencatatan, jadi penutup, dan pencatatan pembalik. Kemudian yang ketiga itu dikerjakan setelah disusun laporan keuangan. Jadi setelah laporan keuangan jadi, baru disusunlah yang namanya neraca lajur. Itu di metode kita untuk menyusun neraca lajur. Perlu diketahui bahwa jenis neraca lajur itu sendiri atau worksheet itu ada beberapa. Jadi ada neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, serta neraca lajur 14 kolom.
Itu kalau dihitung berdasarkan dengan jumlah kolomnya. Jadi tidak kita pungkiri bahwa banyak jadi literatur akuntansi yang menggunakan bentuk neraca lajur 10 kolom ya. Karena jadi biasanya kepraktisan ya, namun demikian ya, penggunaan neraca lajur 10 kolom ini justru berisiko menimbulkan kesalahan karena harus ya memahami triks ya yang harus dilakukan secara hati-hati agar pengisian neraca lajur dapat dilakukan dengan baik ya. Bentuk neraca lajur yang lebih sistematis dan meminimalkan risiko atau salah atau keliru ya, itu biasanya menggunakan neraca lajur 12 kolom ya. Jadi oleh karena itu, jadi penggunaan neraca lajur 12 kolom itu biasanya kita akan pelajari terlebih dahulu sebelum ke 9 kolom ya, sebelum ke 10 kolom maksud saya kan. Itu di jenis neraca lajur. Jadi bagaimana sih implementasi neraca lajur 12 kolom ya. Jadi untuk kita bisa menerapkan neraca lajur di 12 kolom, terlebih dahulu kita bisa menyiapkan tabel yang terdiri dari minimal 13 kolom ya. Karena apa? Satu kolom itu nama akun. Jadi untuk mencantumkan nama akun dan 6 pasang kolom itu biasanya masing-masing terdiri dari kolom debit dan kolom kredit ya. Jadi 6 pasang kolom itu ya biasanya berarti ya terdiri dari 12 kolom berisi tentang daftar saldo sebelum penyesuaian ya, pencatatan penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, laba rugi, pencatatan penutup, dan neraca. Itu diimplementasi untuk 12 kolom. Jadi setelah kita menyiapkan itu, kemudian baru ditulis nama akun-akun yang permanen atau akun real yang ada di buku besar. Utamanya jadi ke kolom ya nama akun yang seharusnya urutan ya, biasanya diawali dari mulai aset dulu ya, kemudian baru liabilitas dan akun ekuitas ya. Jadi di bawah akun permanen, akun real, jadi baru ditulis akun nominal biasanya. Jadi baru akun penghasilan ya, baru akun elemen beban ya. Di bawah akun nominal biasanya disediakan beberapa baris untuk mengantisipasi akun-akun yang baru karena ya adanya pencatatan penyesuaian. Kemudian yang kelima adalah silahkan Anda buat akun ikhtisar laba rugi. Jadi yang akan digunakan untuk menampung besarnya laba atau rugi yang dialami perusahaan melalui pencatatan penutup. Sedangkan baris terakhir neraca lajur untuk menunjukkan total yang menunjukkan jumlah saldo per kolom. Itu diimplementasi untuk di 12 kolom. Nah, kemudian kalau setelah kita tahu implementasi 12 kolom, bolehlah kita baru untuk ya melihat di penerapan untuk neraca lajur yang 10 kolom. Jadi kalau 10 kolom itu berarti kita menyiapkan minimal 11 kolom karena satu kolom terdiri dari akun ya. Sama, jadi kita menulis akun real dulu, baru di akun nominal ya. Kemudian di bawah akun real baru apa namanya akun nominal dan akun beban. Jadi penghasilan dan beban. Kemudian diikuti dengan ya beberapa baris untuk mengantisipasi akun ya baru karena penyesuaian, dan satu baris ya untuk penghitungan laba rugi, sedangkan baris terakhir menunjukkan total yang merupakan penjumlahan saldo kolom. Itu diimplementasi. Ayo kita langsung lihat ke kasus ya. Contoh kasus yang seperti di bawah ini. Jadi contoh kasus di sini, jadi ada daftar saldo sebelum penyesuaian yaitu per 31 Desember 2022. Jadi ada kasnya, ada dibayar di muka beban sewa alat ya, sampai dengan di beban iklan, dimana jumlah debitnya ada 92 juta sekian
dan jumlah kreditnya juga 92 juta sekian. Ini imbang ya. Jadi ini daftar sebelum penyesuaian. Kemudian ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian, yaitu yang pertama pembayaran di muka sewa alat yang diakui menjadi beban sewa alat. Jadi sewa alatnya berapa, tapi yang diakui ya beban hanya berapa. Bahan habis pakai yang masih tersedia digunakan. Jadi beban bahan habis pakai berapa ya, ini yang masih berapa ya. Penyusutan atas peralatan kantor yaitu 10% dari kos harga perolehan. Kemudian penyusutan atas kendaraan 20%. Dan selama satu proses perusahaan menerima pembayaran di muka dari pembeli, jadi yang ditampung dalam akun diterima di muka. Pelanggan yang setia diperbolehkan untuk melakukan pembayaran di belakang ya, dan seterusnya. Kemudian beban iklan harus ditanggung perusahaan walaupun belum diterima tagihan. Kemudian gaji karyawan untuk bulan Desember yang belum dibayarkan. Nah, ini sih kegiatan-kegiatan aktivitas yang diperlukan penyesuaian dari kasus tadi. Maka kita bisa selesaikan. Untuk yang pertama, Anda diminta untuk mengisi kolom daftar saldo sebelum penyesuaian. Maka langkahnya Anda tinggal memindah ya. Jadi tadi di awal sudah ada ya, kita menyediakan untuk neraca, sebagian neraca lajur ya. Ini baru sampai di kolom daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi kemudian dari daftar saldo sebelum penyesuaian kita masukkan di sini ya. Akhirnya seperti ini ya. Jadi ini kita ambil dari soal tadi ya. Jadi kas berapa, ini 92 juta sekian ya. Kita tinggal nanti menyiapkan untuk pencatatan penyesuaian. Kemudian di daftar saldo setelah penyesuaian. Oke. Jadi kita sudah mengisi untuk daftar kolom saldo sebelum penyesuaian yang pertama di neraca lajur. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk pencatatan penyesuaian penjurnalan yang diperlukan. Jadi pembayaran di muka sewa alat diakui menjadi beban sewa alat. Ya, jadi kita perlu pahami bahwa beban sewa alat di sini dibayar di muka sewa alat 450 ya. Kan itu. Kemudian di sini jadi yang diakui sebagai beban hanya 300. Maka kita perlu untuk melakukan penjurnalan, yaitu di beban sewa ya, pada ya, atau kreditnya dibayar di muka beban sewa alat ya. Jadi yang masuk beban hanya di 300. Jadi semula aset kita yang 450 ya, 450 itu digunakan 300 ya, digunakan 300. Nah, ini di sini jadi beban sewa alat. Ya, jadi ini untuk penjurnalnya. Kemudian untuk yang di selanjutnya yaitu di beban bahan habis pakai ya. Jadi bahan habis pakai yang masih tersedia digunakan, yang masih ada itu 65.000 ya. Padahal kita tahu bahwa di informasi awal bahan habis pakainya itu ya ada 250.000, tapi setelah dicek tinggal 65.000. Maka kita perlu penyesuaian ya, jadi kita perlu penyesuaian, berarti beban habis pakai yang terpakai berarti 185.000 ya, 185.000. Dan bahan habis pakai yang menjadi aset akan berkurang sebesar 185.000 rupiah. Dan selanjutnya untuk penyusutan juga sama, beban penyusutan peralatan kantor jadi 10% ya dari untuk jumlah harga perolehan. Maka kita bisa catat beban penyusutan peralatan kantor yaitu kreditnya ada di akumulasi penyusutan peralatan kantor ya, sebesarnya di 5 juta ya. Kemudian jadi penyusutan atas kendaraan ditetapkan 20% dari kos penyusutan. Nanti nilai residu kendaraannya diperkirakan di 2 juta. Jadi kita hitung saja. Jadi nilai kendaraannya tadi berapa? Ya, nilai kendaraannya berapa? Kemudian ya kita
ya, kalikan dengan 20%. Maka beban penyusutannya itu per tahun di 2 juta pada kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. Ya. Kemudian selama 1 periode, jadi ada penerimaan uang muka dari komisi yang harus diakui sebagai pendapatan adalah di 6.500.000 ya. 6.500.000. Jadi selama 1 periode perusahaan. Jadi ini. Jadi maka penjurnalan yang diperlukan, itu maka pendapatan komisi ya pada diterima di muka pendapatan komisi ya. Ini itu untuk penyataan penyesuaiannya. Kemudian ada piutang ya. Jadi diperbolehkan untuk jasa akhir periode yang diberikan kepada pelanggan. Jadi 1 juta ya 750 ini sebagai pendapatan komisi kalau kita cek ya. Jadi karena ini penyesuaian maka muncul di piutang pendapatan komisi ya, kreditnya di pendapatan komisi sebesar 1.750.000 rupiah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan di ya, beban iklan. Walaupun memang kita belum dapat tagihannya, jadi tetap kita harus mengakui di akhir periode yaitu pada beban iklan pada utang usaha. Nah, itu sebesar 270.000 ya. Gaji karyawan yang belum dibayar kita kasih penyesuaian yaitu beban gaji ya pada utang gaji. Ya. Ini di pencatatan penyesuaian. Jadi selanjutnya kita akan mengisi dari hasil jurnal ya penyesuaian. Kemudian kita akan membuat pencatatan penyesuaian di kolom neraca lajur. Jadi untuk yang pertama. Jadi yang pertama adalah terkait dengan di mencatat penyesuaian untuk beban sewa ya sudah kita sudah kita jurnal. Beban sewa di debit dan dibayar di muka beban sewa di kredit. Maka jadi beban sewa di bawah kita munculkan ya akun beban, kemudian sewa dibayar di muka kita munculkan akun di kredit. Kemudian yang kedua yaitu di beban bahan habis pakai dan bahan habis pakai. Maka kita bisa untuk masukkan di penyesuaian ya. Jadi beban bahan habis pakai sebesar 185.000 di kreditnya di bahan habis pakai. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya di ya, penyusutan peralatan. Ya, kreditnya di akumulasi penyusutan peralatan kantor. Maka kita bisa tulis yaitu di beban penyusutan ya peralatan ya pada akumulasi penyusutan peralatan ya, akumulasi penyusutan peralatan. Jadi akumulasi penyusutan peralatan jadi ya, bisa ditulis. Kemudian di ya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Maka jadi penyusutan beban penyusutan kendaraan di 2 juta, akumulasi penyusutan kendaraan jadi di 2 juta. Nah, kemudian di selanjutnya di pendapatan komisi dan diterima di pendapatan komisi. Maka kita bisa tulis yaitu pendapatan komisi di debit ya. Kemudian pada ya diterima di muka pendapatan komisi di kredit. Ya, di kredit. Ini untuk di penyatatan kolomnya. Kemudian di piutang pendapatan komisi pada pendapatan komisi. Jadi piutang pendapatan komisi di debit ya. Kemudian pada pendapatan komisinya di kredit. Ya, di kredit. Dan selanjutnya ya, yaitu di beban iklan dan utang usaha. Beban iklan dimasukkan di kolom debit dan utang usaha dimasukkan di kolom kredit. Ya, ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu di beban gaji dan utang gaji. Maka beban gaji di debit ya dan utang gaji di kredit. Ya,
Ini untuk di apa namanya penyesuaian ya, penyesuaian ya. Maka hasilnya secara keseluruhan bisa kita lihat. Oh, ternyata penyesuaian. Jadi dibayar di muka ada penyesuaian untuk di kredit, beban habis pakai ada penyesuaian di kredit. Kemudian akumulasi penyesuaian peralatan kantor ada di kredit ya, kendaraan ada di kredit ya, utang usaha ada di kredit, dan pendapatan komisi ada di kredit ya, serta pendapatan komisi ada di kredit ya, dan ya, pendapatan komisi juga ada di debit. Nah, kemudian yang seterusnya beban gaji ya ada di debit ya, beban iklan di debit ya, kemudian beban sewa di debit, beban habis pakai di debit, beban penyusutan di debit ya, kemudian pendapatan piutang pendapatan komisi di debit, dan utang gaji ya di kredit. Jumlahnya tetap seimbang. Nah, ini. Jadi langkah selanjutnya adalah yang keempat. Kita mengisi kolom daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi mengisi kolom daftar saldo setelah penyesuaian caranya mudah. Jadi setelah kita melakukan pencatatan penyesuaian, jadi kita bisa langsung mengisi daftar saldo setelah penyesuaian. Jadi dengan cara, jadi kita ingat, jadi yang bersaldo debit ya itu kan aset dan beban ya. Kemudian yang bersaldo kredit itu kan ada di liabilitas dan ekuitas. Jadi neraca saldo setelah ya, neraca saldo ya setelah penyesuaian kolom debit itu isinya adalah neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurangi penyesuaian kredit. Kalau yang neraca saldo kolom kredit itu adalah neraca saldo kredit, penyesuaian ditambah dengan penyesuaian kredit dikurangi dengan penyesuaian debit. Debit. Jadi bisa ketemu gini. Jadi kas ya ini tidak ada. Kemudian ya ada saldo sebelum penyesuaian ya, ini dikurangi tinggal sekian dan ya totalnya di 104 juta sekian ya, 104 juta sekian setelah kita hitung ya. Jadi kita jumlah, kalau debit ketemu kredit dikurangi, kalau debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ya di apa namanya ditambah. Jadi kemudian ya, kalau kredit ketemu debit ya itu dikurangi ya. Oke, selamat mencoba. Silakan Anda ya untuk download ya bahan praktik ya di pertemuan ini dan kerjakan untuk kegiatan praktik yang satu ya, serta simpan dengan nama hasil ya praktik 15 nama Anda dan kelas ya. Kemudian silakan Anda kirim di LMS pada pertemuan kali ini. Oke ya. Selamat berakhir pekan dan selamat mencoba ya. Dan saya akhiri, wow mafik ila aqwa miktorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.